Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu coba sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa ali, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya ini ada update terbaru lagi tentang masalah sopir truk ugal-ugalan ya. Jadi kondisi udah sadar, ada dua berita ini ya. Udah sadar dan dia itu dari beritanya supir kontainer maut di Pondo sudah sadar. Ngeyel tak bersalah saat dicecar polisi. Anjir, masih ngeyel. Masih ngeyel. Baca dulu dah pikiran ayat. Sopir truk maut di Pondo, Kota Tangerang yang telah melindas belasan kendaraan di jalanan sudah sadarkan diri setelah diamuk massa dan sempat kritis. Sopir berinisial JFN 24 mengalami luka cukup berat di bagian kepala. JFN mencoba melarikan diri usai menyeruduk sebuah mobil dan enggan tanggung jawab karena panik dan berada di bawah pengaruh alkohol. JFN langsung ngebut dan menabrak banyak orang saat dikejar warga. Sopir truk maut tersebut baru berhenti di Tugu Adipura setelah berhasil dikepung warga. Bogem mentah dari warga tak bisa dihindari JFN yang mengelak dan mencoba kabur dari amukan massa tersebut. JFN masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang di bawah pengawasan pihak kepolisian. Sang sopir diketahui berasal dari Jombang, Jawa Timur. Iya. Yeah. Udah kayak begitu dia masih ngomong nggak bersalah aja. Iya. Dari video yang beredar, sang sopir sudah bisa ditanya-tanya oleh pihak kepolisian. Sopir tersebut mengakui bahwa dirinya berkendara di bawah pengaruh minuman keras. Masa minuman keras saja? Namun sang sopir sempat ngeyel saat dicecar oleh pria yang di sampingnya. Ia membantah mengkonsumsi narkoba hingga merasa tak sepenuhnya salah. Karena dirinya baru bergabung sebagai kenek saja. Baru kenal sama Jupri. Tujuannya ke Tangerang. Kalau minum iya, kalau nyabu enggak. Kenapa saya gitu? Karena di dalam ada kayak gituannya. Ada botol sabunya. Saya tahu dari awal dijebak. Saya diikuti, saya tahu. Ternyata di bongkaran sudah tercium kayak begitu bang. Ujar sang sopir yang sekarang sambil diborgol di kasur rumah sakit. Ya, kesurin dulu. Saya kan kerja sama dia. Saya nggak tahu dia kemana. Yang 3 orang kabur. Kenalnya di bongkaran dan naik truk juga, katanya menambahkan. Ayo lu. Publik pun semakin geram melihat tingkah sang sopir yang merasa tak bersalah. Karena berharap sopir tersebut dihukum berat. Dia udah ngelindas 30 orang dengan sengaja dan mau melarikan diri setelah itu. Kejaban dia nyamain tentara Israel sih. Menurut aku, buset. He deserves those beatings. Dia layak dapat pukulan-pukulan itu. Berhubung dia masih hidup, biarin aja pihak berwenang yang menangani dia dan dihukum seberat-beratnya. Kata WHO. Tetesin air jeruk nipis lukanya. Wah, sadis netizen Indonesia. Beneran mabuk berarti ya? Orang mau nyetir kok mabuk, bawa truk lagi di jalan raya yang rame. Ampun dah, otaknya di mana? Nggak ada. Kapolres Metro Jakarta Kapolres Metro Tangerang, salah baca. Kapolres Metro Tangerang Zen Dwi Nugroho menegaskan tidak ada korban meninggal di dunia dalam insiden kecelakaan maut di
kecelakaan maut truk di Pondoh pada 31 Oktober 2024. Berdasarkan data yang masuk, korban yang terdata adalah 6 orang yang terdiri dari 4 pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil, dan 1 orang pejalan kaki. Tadi udah kita baca itu ya di berita sebelumnya. Ya, di sini cuma ada tambahan semua korban dalam penanganan medis dan mendapatkan jaminan jasa raja. Kita sedang mengumpulkan keterangan lainnya sekarang, ujar Zen Dwi Nugroho. Namun dari video yang beredar, kerusakan akibat sopir truk yang ugal-ugalan terhadap kendaraan pengguna jalan raya cukup banyak dan dengan tingkat keparahan bervariasi. Ya, ini nih sopir masih ngelak, dan ada berita susulan terbaru lagi, langsung gua gabungin. Dan setelah hasil tes urin ternyata positif sabu, guys. Sosok sopir truk yang ugal-ugalan dan tabrak puluhan pengendara di Tangerang positif sabu. Indonesia ini emang darurat narkoba, guys. Emang darurat narkoba, kita baca dah. Cuman ya perang terhadap narkobanya begitu-begitu aja. Inilah sosok sopir truk yang ugal-ugalan di Tangerang, viral di media sosial. Polisi berhasil mengungkap sosok sopir truk kontainer yang ugal-ugalan hingga menabrak puluhan pengendara di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten, Kamis 31 Oktober 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, sopir truk ugal-ugalan itu berinisial JFN. Ini dia masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang setelah menjadi sasaran amuk massa buntut menabrak puluhan pengendara. Pelaku sopir truk Wingbox berinisial JFN saat ini masih dalam perawatan medis di RSUD Kabupaten Tangerang akibat amuk massa kemarin di Tugu Adipura, ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho Jumat 1 November 2024. Selain itu, polisi juga mengungkap fakta lain terkait sosok sopir truk ini setelah melakukan penyelidikan. Berikut hasilnya. Positif sabu. Barang bukti ditemukan dalam truk. Zain mengungkapkan pihaknya telah melakukan tes urin terhadap JFN setelah truk yang dikendarai pelaku menabrak puluhan pengendara. Adapun tes urin ini untuk membuktikan apakah JFN dibawa pengaruh narkotika saat mengendarai truk kontainer tersebut. Zain menuturkan tes urin menunjukkan JFN positif narkoba jenis sabu. Sudah kita lakukan tes urin. Dari tes urin ini dinyatakan bahwa sopir urinnya mengandung metamfetamin ya, katanya. Tak cuma itu, Zain juga menuturkan pihaknya turut menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam truk kontainer yang dikendarai JFN. Saat ini sedang dikembangkan dan kita lakukan penggeledahan terhadap truknya dan kita temukan barang bukti yang lain juga terkait masalah narkoba. Oke ya guys, jadi dah fix ya. Memang supir ini dalam pengaruh narkoba. Ya, ada bukti-bukti bongnya di truknya dan yang paling utama itu adalah tes urinnya. Nah, ini juga menjadi bukti bahwasannya peredaran narkoba di Indonesia ini sudah sangat-sangat darurat, sangat-sangat mengkhawatirkan. Bayangin di jalan orang-orang yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba bisa jadi korban gitu juga. Ini ya mudah-mudahan peredaran narkoba juga di Indonesia ini bisa ditekan. Ini kan kerugian material dan non material juga lumayan ini, banyak ini, dan mudah-mudahan deh ya ini jadi pelajaran buat semuanya bahwasannya narkoba itu musuh kita bersama. Orang kalau udah pakai narkoba mau apapun profesinya ya, oknumnya banyak. Oknum polisi ada narkoba, oknum jaksa ada narkoba, oknum hakim ada narkoba, oknum DPR ada narkoba, ini oknum supir ini ada narkoba. Ini makin menguatkan kita harus berperang melawan narkoba. Korbannya itu banyak banget, dan bangsa ini jangan sampai oknum narkoba ini diberi jalan gitu, dikasih jatah gitu. Nah, ini jadi bukti lagi dari sekian banyak korban. Mudah-mudahan segera diberantas narkoba. Dan di sini dari beritanya juga kita tahu bahwasanya memang tidak ada korban jiwa ya dari keterangan polisi. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perang lawan narkoba, guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.